Oke, nah jadi um, kita kan di komunitas School Champs ini, jadi kita akan bantu meraih kampus impianmu. Jadi komunitas ini adalah komunitas belajar yang akan paling suportif. Nah, jadi karena itu banyakin nanya aja, aktif di grup, saling bantu antar School Champs Pro, dan banyakin nanya, banyakin nanya lagi. Nah, karena kalau ada sesuatu yang nggak paham gitu contohnya ya, itu silakan aja langsung tanya di grup, itu akan kita bantu semaksimal mungkin. Jadi gimana caranya supaya bisa masuk kampus impiannya, um, gimana caranya proses belajarnya supaya lebih lancar, skor IRT-nya semakin tinggi gitu ya. Nah, itu akan kita bantu. Nah, ini ada mungkin perkenalan dulu. Jadi ini ada subtes-subtesnya di UTBK SNBT. Ada 7 subtes ya. Nah, ini mungkin um, detailnya agak ngebingungin ya, apa sih bedanya KMBM sama PPU sama LBI gitu ya. Karena kan banyak yang bilang itu mirip banget, bahkan di platform lain banyak yang nyampur gitu ya, dicampurin. Nah, mungkin Kak Sandro bisa dijelasin nggak gimana perbedaannya? Oke, mungkin aku coba ngejabarin dari PU dulu kali ya. Jadi sebenarnya konteks penalaran umum itu kalau materi belajar sebenarnya di sekolah aku yakin pasti nggak ada. Maksudnya dalam artian kayak mata pelajaran pendukung untuk belajar di PU. Kayak misalnya PPU, PBM, dan literasi bahasa Indonesia itu skill setnya sebenarnya kemampuan linguistik di bahasa Indonesia. Begitu juga PK sama PM itu sebenarnya kan kayak kalau kalian di sekolah pasti suka nggak suka pasti bakal terasa tuh lewat pembelajaran di kelas. Nah, PU ini salah satu subtes yang unik karena materi pembelajarannya sebenarnya nggak ada di sekolah gitu. Terus kami belajarnya dari mana Kak kalau gitu? Nah, rajin-rajin pantengin live class polling karena salah satu kelebihan kalian join di member pro ya kalian dapat materi ini nih, which is di sekolah sebenarnya nggak diajarin. Kalaupun ada yang ngajarin di sekolah, uh, kadang gini problemnya di PU itu seringnya banyak orang yang dalam tanda petik klaimnya mereka bisa dan paham ngerjain PU, tapi pada realisasinya kadang kayak banyak kan tuh kayak pakai feeling gitu loh. Bahkan kayak kadang aku bukan ngejelekin guru di sekolah apa gimana ya, tapi kadang-kadang kalian mesti skeptis kalau ada pengajar baik dari sekolah ataupun di luar yang ngajarin PU tapi dia tidak memberikan dasar ilmunya dari mana gitu. Sebenarnya nggak untuk ini aja sih, tapi untuk semua hal sih. Kalian harus skeptis deh kalau ada yang ngajarin, terutama untuk PU yang kurikulumnya nggak ada di sekolah ya. Kemudian lanjut nih, yang sering ketukar-tukar itu PPU sama PBM. Sebenarnya bedanya apa sih? Mungkin aku ngejelasin dulu dari PBM ya, yang lebih gamblang atau KMBM. KMBM itu kemampuan memahami bacaan dan menulis. Sesuai judulnya, ini yang diujikan di sini adalah kemampuan kalian terkait menulis. Jadi entah mungkin di situ kayak ada penggunaan tanda baca atau mungkin kayak ada penggunaan konjungsi itu terkait dengan KMBM dan juga sekilas tentang kemampuan membaca gitu. Lebih ke kayak teknik membaca seperti apa. Nah, itu diujikan di KMBM. Kemudian PPU itu pengetahuan dan pemahaman umum. Secara konteks ini mungkin lebih dalam ngebahas tentang frasa, hubungan antar kalimat. Biasanya lebih ke pengetahuan dan pemahaman umum terkait linguistik tersebut gitu. Nah, kemudian satu lagi nih yang materi yang terkait sama linguistik bahasa Indonesia ya, itu LBI. Nah, kenapa LBI dan LBE judulnya dalam tanda petik literasi? Karena memang yang diujiin literasi gitu. Di ujian LBI ataupun di LBE itu yang benar-benar diujikan pure kemampuan teman-teman dalam memahami teks gitu. Nah, sebenarnya ketika nanti kalian mau belajar LBI itu sama PPU dan PBM sebenarnya materinya beririsan. Hanya saja untuk LBI sendiri itu lebih ditekankan ke pemahaman kalian terhadap bacaan. Nah, gimana sih caranya bisa ngebaca teks yang panjang terus cepat infonya bisa cepat dapat? Nah, itu nanti bakal ada sih di live class berikutnya. Kemudian literasi bahasa Inggris ya, literasi bahasa Inggris itu sama, cuma bedanya dia dalam bahasa Inggris gitu. Dan ini nih yang ngebedain LBI literasi bahasa Indonesia sama literasi bahasa Inggris.
di literasi bahasa Inggris itu ada sedikit beberapa soal terkait PPU tapi dalam bahasa Inggris gitu di literasi bahasa Inggris itu. Jadi dia nggak benar-benar isinya cuma literasi aja. Jadi kadang dia bakal nanyain kata apa nih yang maknanya deket gitu. Nah sebenarnya itu kan materi dari PPU ya. Cuma kadang-kadang keluar tuh di LBE. Kemudian yang terakhir nih, dua yang terakhir, pengetahuan kuantitatif sama penalaran matematika. Good news ya buat kalian yang anak IPS, PK dan PM itu materinya tidak dibuat dari materi matematika peminatan IPA, tapi dari matematika wajib. Artinya nggak ada advantage nih buat anak IPA di PK ataupun di PM. Hanya saja kalau ada sesuatu yang dikurangi kayak gitu, pasti ada drawback-nya, ada kompensasinya. Penalaran matematika itu agak lebih sulit dikerjakan kalau kita nggak paham sama konsep dasar matematika dari awal, nggak paham tentang basic skill set matematika dari awal gitu. Jadi untuk penalaran matematika memang soalnya itu biasanya dia kayak berupa narasi, berupa problem, terus kalian dituntut untuk bisa memodelkan dalam bentuk matematika, kemudian memecahkan masalah yang ada. Beda sama PK, PK itu kayak secara konsep dia lebih abstrak, lebih apa ya, kalau misalnya kalian ngeliat matematika yang ngeselin di kelas yang banyak simbol, nah itu di PK tuh biasanya gitu. Kalau di penalaran matematik tuh lebih kayak ya yang penting logik kalian jalan, terus kalian ngerti sedikit tentang aturan matematika, itu bisa solve gitu. Dan fun fact aja, sebenarnya selama ini ketika aku ngerjain PK ataupun PM itu aku hampir nggak pernah hafal rumus gitu. Jadi aku bukan tipikal orang yang bisa ngafalin rumus. Biasanya kalau misalnya aku personal ngerjain atau ngajarin PK atau PM, biasanya aku lebih ke ground rule matematikanya aja, kemudian baru nyusun rumusnya sendiri yang bisa dipakai itu gimana gitu. Mungkin itu overall Kak Eldo terkait subtes di UTBK, perbedaannya itu tadi. Mungkin bisa dilanjut. BTW kalau ada teman-teman yang mau nanya, Kak ini gimana, itu feel free aja kok buat nanya langsung. Thank you. Oke, thank you Kak Sandro. Ini ada beberapa teman-teman kita yang baru join nih. Nah, jadi kita balik ke sini lagi ya. Kita kenalan satu-satu dulu kali ya. Nah, tadi udah perkenalan, jadi aku ada Eldo, kemudian di sini ada tim schooling lain, ada Yuda, Sandro, dan Angger. Nah, mungkin dari Place 25 nih, silakan perkenalkan diri dulu, nama panggilannya siapa, asalnya dari mana, kampus impiannya gimana, kemudian progres belajar sejauh ini gimana, supaya kita sesuaikan pembahasannya dengan progres belajar kalian. Oke, silakan. Atau yang lain dulu juga boleh. Salsa, Salbil. Pada malu-malu kayaknya. Atau Hanifah dulu nih. Silakan perkenalan. Halo Kak. Halo. Ya, aku mau perkenalan ya Kak ya. Perkenalkan nama aku Hanifah Ayunika, biasa dipanggil Hanifah. Kemudian asal aku dari Yogyakarta. Kemudian kampus impian sih pengennya karena tahun lalu aku sempat gagal di UTBK, mungkin aku tahun ini mau coba atur strategi lagi, mungkin aku pengen ambil UGM atau mungkin nanti bisa juga kalau nggak UGM mungkin bisa UNY, kemudian ada Undip atau UNES. Nah, masih random sih Kak, tapi yang utama itu paling insya Allah nanti UGM. Terus Oke. belajar sejauh ini, jujur aku senang banget ya Kak nemu aplikasi schooling ini, karena dari aplikasi schooling aku perharinya tuh aku bisa bikin target belajar Kak, untuk belajar aku selama ini akhir-akhir ini sih aku masih kurang pemahaman dan apa ya, kurang pemahaman di PK sama PM Kak, karena aku punya kendala kesulitan memahami kalimat matematika, entah itu dalam pembacaan rumus atau dalam pengerjaan soal juga. Selain itu mungkin kalau LBI, LBE, kemudian PPU, PU dan juga kemampuan membaca dan menulis, insya Allah aku masih bisa sih Kak. Cuman kemarin tuh failnya aku di UTBK tahun lalu itu ya terutama di PK sama PM Kak. Jadi mungkin aku harus lebih
effort lagi buat belajar PK sama PM gitu. Kurang lebih gitu. Oke. Berarti gap year ya Hanifa ya? Iya Kak, betul. Oke, kampus impiannya UGM nih kebetulan aku dan Sandro juga alumni UGM. Aku dari psikologi UGM, kalau Sandro dari teknik UGM. Nah jadi kalau emang tujuannya UGM pas banget nih, bisa kita bantu juga. Baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Mic laptopku nggak bisa dipakai Kak. Oke, please mungkin perkenalkan diri di chat juga boleh aja nggak apa-apa. Kalau Faye bisa open mic nggak ya? Halo semuanya, kenalin nama aku Fahima Adalia, tapi bisa dipanggil Faye aja. Kebetulan aku dari Lombok. Nah, kampus impian aku sebenarnya aku pengen banget UGM, cuma kadang aku belum tahu juga ya, selain UGM aku juga kepikiran masuk kampus dalam provinsi aku, tapi semoga bisa masuk UGM. Terus progres belajar aku sejauh ini aku masih fokus di belajar buat PK sama PM, soalnya aku benar-benar lemah di situ, karena kebetulan aku juga SMK, dan di SMK ini kebetulan aku juga jarang banget belajar matematika, jadi aku masih fokus di PK-PM. Itu aja sih dari aku. Thank you, Faye. Jangan takut untuk bermimpi masuk ke UGM, itu possible banget menurutku. Jangan takut juga, wah dari SMK nih, saingannya sama yang SMA yang mungkin pelajaran kuantitatifnya mungkin agak lebih kuat gitu ya. Nah itu jangan takut karena semuanya bisa dipelajari. Sekarang juga learning materialnya udah banyak dan kita sediakan materi-materi yang top juga di schooling. Jadi kita kalau kamu bisa maksimalkan itu possible banget untuk diraih. Oke, thank you. Sama-sama. Oke, nah ini juga yang tadi udah kita obrolin ya. Jadi di komunitas ini yang penting sih banyak nanya aja, aktif di grup juga oke. Kalau ada yang nggak paham, bisa kita diskusikan di grup, jadi nggak terbatas hanya di live class ini ya. Untuk diskusi-diskusinya, di grup diramain aja. Oke, nah kita tadi udah bahas tentang subtes di UTBK SNBT. Nah, kemudian kita bahas nih, sistem penilaian IRT-nya. Nah, jadi mungkin kalau yang belum familiar sama IRT, wah IRT itu apa sih? Gimana sih perhitungan untuk menentukan skornya gitu ya. Ada skala 0 sampai 1000 gimana sih? 700 itu maknanya apa sih gitu kan. Nah, jadi IRT ini perhitungan nilainya nggak sama dengan misalnya kalau ada 10 soal, benar 7, oh berarti nilainya 70 gitu ya. Benar 5 nilainya 50 gitu ya. Nah, kalau di IRT itu orang yang jumlah benar skornya sama, itu belum tentu nilai IRT-nya sama. Nah, jadi misalnya, wah aku benar 7, kamu benar 7, kita nggak dijamin nilai skor IRT-nya itu akan sama. Nah, jadi akan mempertimbangkan tingkat kesulitan soal gitu ya. Nah, contohnya di subtes penalaran umum contohnya gitu ya. Nah, ada seseorang yang benar 20, nah tapi benar 20-nya ini di soal-soal mungkin yang relatif mudah gitu ya. Kemudian ada orang yang benar 19 doang, di bawah 20 tadi ya, benar 19 tapi di soal-soal yang dianggap sulit gitu oleh sistemnya. Nah itu bisa aja orang yang benar 19 tadi, skor IRT-nya lebih tinggi dibandingkan yang 20 tadi. Nah, kemudian salah satu karakteristik utamanya bukan berdasarkan skor absolut, tetapi performa dibandingkan peserta lain. Nah gitu. Nah jadi contohnya kalian ketemu soal yang satu subtes yang sulit banget deh. Nah kemudian targetnya raih skor 800 di IRT-nya contohnya ya. Nah itu bisa aja karena subtesnya sulit, skor 800 itu didapat dengan hanya benar 13 contohnya gitu ya.
Sementara kalau subtesnya mudah, skor 800 tadi mungkin harus benar 18 baru bisa dapat skor itu. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini perbandingkan dengan performa dari peserta lain. Nah, kemudian yang unik dari IRT ini adalah orang yang benarnya rata-rata dibanding peserta lain itu pasti dapat skor 500. Jadi itu udah di set ya. Kalau dia misalnya dari 1000 orang, rata-ratanya benar 10, nah berarti yang benar 10 itu akan dapat skor 500. Nah, jadi bagaimana performa kalian dibandingkan dengan peserta lain, gitu. Nah, jadi seperti ini, skor akhir dihitung berdasarkan kemampuan peserta dan tingkat kesulitan soal. Nah, tapi ini nggak usah dipusingin, karena strategi untuk mengerjakan soalnya menurutku sih nggak terlalu terpengaruh dengan sistem penilaian IRT ini. Jadi fokus saja menjawab soal sebaik mungkin. Jadi nggak usah pusingin, wah ini harus strateginya harus berubah nih, nggak. Itu tetap aja gimana mengerjakan soalnya sebaik mungkin. Nah, kemudian kita mau sharing nih cara belajar ala schooling gitu ya. Nah, gimana sih cara belajar yang oke itu? Apakah harus terstruktur atau ada elemen chaos-nya? Nah, itu lebih baik yang mana? Nah, menurutku adalah keduanya itu perlu. Jadi ada jadwal belajar yang terstruktur, terarah, sistematis, tetapi harus biasakan diri juga dengan chaos. Karena hari ujian UTBK itu akan selalu ada hal-hal yang nggak terduga gitu ya. Jadi harus mempersiapkan diri untuk sebanyak mungkin situasi, tetapi menyadari bahwa pasti ada sesuatu nggak terduga yang harus dihadapi. Nah, ini yang bisa menjadi pembeda kalian dibanding peserta-peserta lain gitu ya. Jadi bukan hanya soal kemampuan, tetapi juga yang mentalnya paling kuat. Nah, ya gimana? Itu kemarin contohnya yang chaos itu yang berubah waktunya juga ya kayak waktu menit-menit akhir ya? Iya, itu salah satu yang chaosnya gitu ya. Bayangin kalian udah belajar berbulan-bulan dengan struktur yang sama, tiba-tiba Kemendikbud bikin pengumuman nih, kalau jumlah soalnya beda dan waktunya juga berbeda. Nah, ini langsung kayak semua orang di reset jadi nol gitu ya, jadi mulai dari nol lagi. Nah, itu jadi ngebuktiin siapa nih yang paling adaptif gitu ya, bukan hanya siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling adaptif, seperti itu. Nah, Kak Sandro ada mau ditambahkan? Nambahin dikit, BTW itu pengumumannya kayak Hamin 3 minggu apa Hamin 2 minggu sebelum UTBK doang gitu. Jadi kayak UTBK-nya nggak salah bulan awal Mei, pengumumannya tuh April pertengahan gitu kalau nggak salah. Bener-bener dadakan itu. Nah, seperti itu guys. Nah, jadi ya harus ngebiasain, oke, kita emang bisa persiapan sebaik mungkin, tapi akan ada sesuatu yang nggak terduga yang harus dihadapi, dan kita akan siap menghadapi itu, lebih siap dibanding peserta-peserta lainnya. Nah, tapi sebelum masuk ke chaos learning, kita belajar dulu nih, gimana sih structured learning itu ya. Nah, kalau yang schooling rekomendasikan, nah ini jadi ada susun target mingguan dan bulanan. Aku mau belajar apa sih minggu ini, bulan ini goal utamanya apa gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah fokus satu subtes per minggu gitu. Nah, kalau Ernest tadi kan bilang masih campur-campur ya. Nah, kalau yang kami rekomendasikan itu adalah fokus saja satu subtes per minggu dulu. Ini kan masih ada waktu kira-kira 8 sampai 9 bulan ya sampai ke hari H UTBK. Nah, jadi masih ada waktu untuk belajarnya. Jangan langsung wah hari ini PU, besok belajar materi PK, besoknya lagi PPU gitu ya. Nah, waktu persiapan masuk UGM, ini yang cara belajar yang aku pakai. Jadi satu subtes per minggu benar-benar dihajar semua materi, latihan soal, tryout untuk satu subtes itu dalam 1 minggu. Jadi benar-benar ngelupain subtes lainnya dalam 1 minggu itu, fokus ke satu subtes saja. Kemudian setiap hari belajar mengenai 1 sampai 2 aspek dalam subtes tersebut. Nah, contohnya
Kalau penalaran umum, oke, hari ini 2 hari ini bahas yang induktif dulu, kemudian 2 hari berikutnya bahas yang deduktif, kemudian masuk ke kuantitatif. Nah, yang keempat adalah menyeimbangkan waktu untuk semua subtes dengan penekanan lebih pada area yang lemah. Jadi misalnya kalian merasa oke, kayaknya untuk di penalaran umum aku udah cukup oke nih. Ya udah berarti nggak usah dulu yang penalaran umum. Minggu ini fokus ke PPU dulu contohnya atau ke PBM dulu. Nah, yang kelima adalah melakukan tes diagnostik berupa tryout atau latihan soal gitu ya untuk semua subtes UTBK SNBT untuk melihat oh lemahnya di mana, kuatnya di mana. Nah, itu yang akan ngebantu kita untuk mengadaptasi structured learning-nya tadi. Kemudian menganalisis kesalahan dan pelajari pola soalnya. Nah, jadi masih ada waktu 9 bulan untuk belajar. Jangan terburu-buru dulu. Jadi jangan ngerasa wah, teman-temanku udah belajar semua subtes nih, aku udah ketinggalan. Oh, jangan salah. Kalau sudah waktu berlalu 7 minggu contohnya, udah belajar 7 subtes, bisa jadi kalian yang lebih terdepan dibandingkan mereka yang masih terlalu nyampur gitu. Jadi manfaatkan waktu dengan bijak. Nah, ini contohnya nih, structured learning. Jadi misalnya kita punya alokasi waktu 2 jam per hari untuk belajar. Nah, ini bisa dibagi minggu 1 PU dulu, minggu 2 PPU, lanjut terus sampai 7 minggu ke PM. Nah, contohnya 90 menit belajar materi, 30 menit latihan soal. Ini bisa banget di schooling latihan soalnya. Kalau materinya, nah ini bisa udah banyak banget materi-materi gratisan di YouTube gitu ya. Nah, itu bisa bisa lewat situ aja menurutku udah cukup banget. Atau dari buku juga boleh. Nah, ini bisa belajar materinya. Nah, kemudian siklus selanjutnya ini tetap 1 subtes per minggu, tapi mungkin bisa diubah nih, materinya dikurangin, latihan soalnya dibanyakin contohnya. Nah, ini bisa kita adaptasi. Oke, kayaknya materinya udah hampir kegarap semua, gimana kalau siklus kedua ini untuk review ulangnya lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita masuk ke chaos learning ya, ini yang harus sejalan gitu ya antara structure dengan chaos. Jadi kita ada pembelajaran terstruktur yang udah benar-benar fix, tapi membiasakan diri juga dengan chaos. Kenapa? Ini ada 5 tujuannya nih. Yang pertama supaya terbiasa dengan hal tak terduga, super adaptif dan nggak gampang panik. Seperti yang Kak Sandro bilang tadi, tiba-tiba H-3 minggu ada perubahan, kelihatan tuh siapa yang panik, siapa yang enggak gitu ya. Bisa jadi yang ilmunya lebih tinggi tapi panikan, hasil ujiannya malah lebih rendah dibandingkan yang enggak gampang panik. Nah, kemudian yang kedua tahan stres. Ya, bakal di-share nanti slide-nya, akan kita kasih link-nya. Yang kedua tahan stres, nah bisa kerjain soal di bawah tekanan. Ini juga sangat penting ya, karena semua orang yang pernah ikut UTBK itu pasti mengatakan, wah di hari H itu beda banget dengan yang di tryout. Nah, jadi harus tahan stres ya. Karena bayangin aja kalian biasa tryout di rumah atau di sekolah gitu ya, dengan lingkungan yang udah terprediksi, dengan ruangan yang familiar, dengan device sendiri familiar gitu ya. Sementara di hari H UTBK harus datang ke tempat yang nggak familiar, dengan komputer yang nggak familiar, mouse yang belum pernah kalian pegang sebelumnya, dan penuh tekanan gitu ya. Nah, ini kelihatan nih siapa yang bakal bisa tetap tenang di bawah tekanan. Nah, kemudian mengasah kemampuan berpikir cepat. Nah, bayangin kalau ada tiba-tiba tipe soal yang belum pernah kalian temukan sebelumnya. Nah, ini akan kelihatan nih siapa yang bisa berpikir cepat. Oh, walaupun belum pernah ketemu ini, tapi kayaknya caranya gini deh. Nah, itu contohnya. Sementara ada orang-orang yang misalnya ikutan tryout nilainya selalu bagus, tapi ya karena dia udah familiar doang dengan tipe-tipe soalnya. Dia nggak ada
dia nggak adaptif dengan hal-hal baru gitu contohnya. Nah ini bisa jadi keuntungan kalian untuk menghadapi UTBK nanti. Karena percayalah akan ada tipe-tipe soal baru yang akan baru muncul setiap tahunnya. Seperti di UTBK kemarin di bulan Mei ya, itu ada juga yang beda dengan tahun sebelumnya, yang nggak pernah muncul sebelumnya. Dan di tahun depan itu juga akan terjadi. Nah jadi tryout di schooling itu emang kita rancang untuk melatih kalian bagaimana mengasah kemampuan berpikir cepat. Jadi kita nggak terlalu fokus nih, oke, UTBK kemarin Mei itu gimana, berarti tryout untuk ujian tahun depan kita buat persis seperti itu. Enggak, kalau di schooling kita buat tipe-tipe soalnya yang mengasah kemampuan berpikir cepat dan adaptif tadi. Nah, jadi ini beda dengan tryout di tempat lain ya. Oke, pasti ngikut dengan yang baru UTBK terakhir formatnya. Kalau di schooling enggak, kita akan fokuskan gimana soal-soalnya meningkatkan kemampuan adaptif dari yang ikut tryout. Nah, ini yang soal nomor 4 tadi ya, soal UTBK tiap tahun akan selalu berbeda, akan ada kejutan. Kemudian yang kelima, kalau kamu nggak panik, kamu udah lebih baik dari kebanyakan pesaing. Karena benar-benar UTBK itu 50% pengetahuan, 50% gimana kemampuan mentalnya, seberapa tahan, seberapa kuat mentalnya. Nah, bagaimana caranya supaya bersahabat dengan chaos tadi? Nah, ini contohnya nih, ini sebenarnya kreativitas kalian aja sih untuk membawa kalian keluar dari zona nyaman. Contohnya, tryout setiap minggu, meskipun belum belajar menyentuh beberapa subtes tadi. Nah, kalau di structured learning tadi ya, ini kan misalnya minggu pertama masih PU, tapi di hari Sabtu dan Minggunya tetap tryout aja walaupun belum nyentuh subtes lainnya, belum tahu tipe-tipe soalnya, tapi kerjain aja sebaik mungkin. Nah, itu contohnya. Kemudian tryout saat sedang capek fisik atau mental. Bayangin udah sedang capek-capeknya habis olahraga contohnya ya, atau habis jalan-jalan seharian, capek, dilanjut tryout. Nah, itu ngelatih fisik kalian gimana saat mental sedang capek, fisik sedang capek, tapi dipaksa untuk berpikir juga. Karena mungkin aja di UTB kayak yang sebenarnya gitu ya, itu kalian agak nervous, itu kan akan capek mental juga gitu ya. Nah, gimana caranya walaupun fisik capek, mental capek, tapi tetap bisa berpikir jernih menyelesaikan soal. Kemudian contohnya yang ketiga, maraton 2 tryout berturut-turut. Nah, itu tadinya yang tryout 3 jam jadi 6 jam. Nah, itu kalian bisa dapat insight juga tuh di situ. Skor di tryout pertama berapa, skor di tryout kedua berapa, kemudian kelihatan gimana supaya turunnya nggak terlalu banyak. Itu artinya saat otak udah panas, udah ngebul banget, gimana performa kalian, apakah tetap bisa berpikir jernih untuk menyelesaikan soal. Nah, tapi usahakan dosisnya seperlunya aja, jangan overdo ya. Jadi sekali seminggu untuk chaos learning ini udah sangat cukup. Oke, kemudian ini pentingnya latihan soal dan tryout. Jadi paham tipe soal yang sering muncul. Nah, walaupun bakal ada kejutan tipe soal yang jarang muncul, itu palingan proporsinya hanya 5-10% aja. Karena kebanyakan ya mirip-mirip aja dengan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Jadi paham tipe soal, berlatih manajemen waktu, jadi tahu soal mana yang harus di-skip, soal mana yang harus diinvestasi waktu ke situ gitu ya. Kemudian tahu kelebihan dan kelemahan, ini juga bisa dianalisis pakai statistik di schooling ya, kelihatan subtes mana yang masih lemah gitu, atau yang mana yang oke udah sesuai target nih, bisa move ke subtes yang lain dulu investasi waktunya. Kemudian jadi tahu materi yang perlu diimprove, itu sama seperti yang tadi, merasakan suasana ujian yang sesungguhnya, biasakan diri dengan interface ujian online,
melatih konsentrasi dengan durasi yang panjang, karena 3 jam itu UTBK sesungguhnya itu maraton emang ya, jadi harus bisa melatih konsentrasi selama 3 jam. Kemudian agar semakin pede saat ujian sebenarnya. Bayangin aja kalau udah try out puluhan kali, itu akan otomatis lebih pede ya dibandingkan orang yang baru try out 5 kali contohnya. Itu akan ngebantu kalian lebih yakin, jadi waktu UTBK itu udah full gimana sih pecahin soalnya, bukan bertanya-tanya lagi, waduh ini bakal sukses nggak ya, bakal gagal nggak ya gitu ya. Nah itu pikiran-pikiran yang bisa ngeganggu konsentrasi pemecahan soal. Oke, sejauh ini ada pertanyaan teman-teman? Silakan kalau ada yang mau bertanya atau diskusi. Oke, kalau belum ada mungkin dari Kak Sandro ada tambahan? Tambahan ya? Ada tips-tips lain? Enggak nih, aku paling cerita dikit aja ya. Mungkin jadi sebenarnya aku udah sering ngajar dan ngajar cukup lama. Jadi kalau misalnya to be honest, kalau misalnya ditanyain ke aku ya, sebenarnya kan UTBK yang pakai penalaran matematika itu formatnya baru dari tahun berapa sih, Kak? Dari 2023 ya? 2022, sorry. 2022. Oh, sorry, 2023, 2024 waktu kemarin pindah dari dari LTMPT ke Kemendikbud kan. Sebenarnya untuk penalaran matematika terutama ya, itu kalau dibilang lebih gampang ngajar mana sama matematika saintek, lebih gampang ngajarin matematika saintek. Kenapa? Karena di matematika saintek itu kayak yang penting aku bisa ngajarin nih basic matematikanya gitu. Matematika saintek itu kan kompleks ya. Yang penting aku bisa ngajarin basicnya, soalnya bisa dikerjain. Tapi ketika di penalaran matematika itu tidak bekerja seperti itu gitu. Di penalaran matematika mungkin materi belajarnya itu sedikit-sedikit banget. Mungkin kayak cuma belajar tentang perbandingan, belajar tentang syukur-syukur kadang kalau yang paling kompleks itu cuma trigonometri sederhana deh, dan itu pun juga dikasih tahu gitu nilai sinusnya berapa, tangannya berapa, biasanya kayak gitu. Cuma yang jadi problem di logika matematika yang aku nggak bisa ajarkan adalah insting gimana caranya nih kalian tahu ketika ketemu sama angka itu angkanya diapain gitu. Ketika kalian ketemu sama permasalahan gitu, permasalahannya itu gimana tuh cara solving problemnya. Nah itu yang namanya insting itu bukan bakat ya teman-teman ya, tapi itu kayak sebenarnya itu bisa dilatih. Cuma ngelatihnya tadi itu perlu effort gitu. Nggak bisa diajarkan langsung bisa enggak, tapi kayak benar-benar harus latihan, harus sering nonton pembahasan kalau misalnya ada, atau mungkin sering-sering pas iseng-iseng gitu belajar gitu. Karena emang insting untuk munculin soal, atau kayak kalau misalnya ada orang yang jawab soal pakai feeling ya, itu muncul karena mereka sering latihan soal sih. Itu bukan karena mereka paham materinya gitu. Paham materi aja sebenarnya nggak cukup untuk di penalaran matematika. Jadi kayak istilahnya di penalaran matematika tuh mending sering latihan dan sering ketemu soal yang aneh-aneh deh gitu, daripada spend waktu lebih banyak untuk oh iya aku paham tuh itu teorinya gitu. Karena seringnya kalau cuma sampai di titik oh iya aku paham teorinya gitu, itu kayak apa ya, ibarat kalian belajar fotografi tapi kayak cuma ngerti teorinya aja gitu. Ibarat kalian main game, cuma main Mobile Legends gitu, cuma ngerti teorinya aja tapi prakteknya nggak terlatih gitu. Mungkin itu sih Kak. Oke, thank you Kak Sandro. Nah jadi kedua elemen structure versus chaos ini udah ada di tryout schooling, dua-duanya kita masukin ya. Nah jadi structure itu ada latihan soal per subtest, soal tryoutnya emang sesuai dengan standar Kemendikbud, ada pilihan berganda, isian, majemuk kompleks, kemudian silabusnya kita sesuaikan juga, kemudian perhitungan skor IRT-nya udah dengan AI ya, jadi udah sesuai dengan metode aslinya, dan ada skor IRT-nya per subtest. Kemudian untuk elemen chaos-nya, jadi kita bikin mirip tapi nggak persis dengan UTBK tahun-tahun sebelumnya. Tetap ada
soal-soal yang mungkin belum pernah kelihatan sepanjang masa UTBK itu berlangsung gitu ya. Nah ini emang kita siapkan supaya kalian ready nih dengan hal-hal yang nggak terduga. Nah kemudian sedikit lebih sulit dibandingkan Traito asli untuk mengkompensasi sensasi ujian sesungguhnya. Karena bisa aja ujian sesungguhnya itu soalnya lebih gampang, tapi karena sambil deg-degan gitu ya, karena nervous, jadi kelihatan lebih sulit. Kemudian latihan soal kita udah kita pakai sistem rating Gliko 2, ini nggak ada di platform manapun, jadi bisa nge-track progres belajar kalian untuk di latihan soalnya. Oke, kalau materinya emang kita persingkat aja, karena kita mau banyak ngobrol-ngobrol aja dengan para School Champs Pro sekarang, apalagi masih di awal ya, jadi kita pengen lebih banyak tanya jawabnya aja. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang mau nanya apapun tentang UTBK, SNBT, tentang belajar, tentang yang lain-lainnya, silakan banget resen aja atau open mic langsung atau di chat. Halo, apakah ada yang bertanya? Nah, Hanifah nih, silakan. Pak, mungkin ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya Kak. Ini sebenarnya tentang progres belajar sih. Aku mau tanya, ini kan setiap harinya kan pasti kita punya target buat belajar gitu ya, buat hariannya. Entah latihan soal atau pemahaman materi gitu kan. Nah, posisinya itu kadang mungkin aku ngerasa capek atau ngerasa mungkin lagi hektik banget gitu loh Kak rasanya. Nah, terus karena tuh bawaannya jadi males buat belajar, males buat latihan soal gitu kan. Nah, yang aku mau tanyain di sini, itu kira-kira gimana caranya buat atur waktu belajar atau latihan soal itu supaya tetap enjoy terus nggak stres juga Kak. Kan posisinya di situ aku lagi mungkin aku lagi hektik atau teman-teman yang lain school channel yang di sini juga lagi hektik juga gitu. Nah, aku kadang masih suka sampai kadang males, kadang sampai nggak latihan soal, nggak belajar sama sekali di hari itu. Kira-kira gimana Kak buat cara belajar supaya enjoy terus kita juga nggak stres gitu loh Kak. Mungkin itu aja sih yang aku mau tanyain. Makasih. Oke, Hanifah ya, jadi mungkin dari Kak Sandro dulu mungkin ada tips. Apa ya? Kalau tips, kalau menurutku naik turun ini dalam konteks ini ya, dalam konteks apa ya, semangat belajar ya. Terlepas dari pas lagi hektik apa enggak, sebenarnya naik turun itu wajar sih, upside down itu wajar gitu. Cuma yang penting gimana caranya bisa konsisten dulu sih kalau aku. Jadi kayak ibaratnya gini nih, suka nggak suka ya paling kayak kalau dari aku personal aku sangat nyaranin untuk kita jangan belajar pas waktu luang, tapi kita yang meluangkan waktu buat belajarnya gitu. Paling concern dari aku gitu. Kenapa? Karena kecenderungan ya ketika kita sudah udah malas bete, apa nih kayaknya susah deh gitu. Belajar itu nggak harus dari bagian yang susah gitu, dari yang kamu gampang, dari yang gampang dan kamu bisa juga nggak masalah, karena itu apa ya namanya, kayak istilahnya mungkin dari kamu bisa sesuatu nih, tapi belum tentu itu cara paling efisien kan untuk ngerjain sesuatu itu gitu. Bisa aja dari evaluasi kayak gitu yang gampang-gampang aja. Jadi emang penting sekali ketika kita meluangkan waktu untuk belajar, tapi bukan belajar di waktu luang gitu. Mungkin itu sih dari aku. Kalau dari Kak Aldo gimana? Nah, kalau dari aku sih yang pertama, Niva ya, motivasi internal itu sangat penting. Jadi kalau kamu udah motivated nih, oke, aku harus jadi maba UGM 2025 gitu ya. Nah, itu yang akan jadi bahan bakarnya untuk kamu belajar. Nah, tapi kadang itu kan target yang masih jauh gitu ya, masih tahun depan gitu ya. Nah, itu bisa kamu breakdown menjadi goals yang lebih
lebih achievable dulu. Contohnya, oke, aku bulan ini aku pengen skor IRT di penalaran umum bisa naik jadi 500 dulu contohnya. Kalau sebelumnya misalnya 400 gitu ya. Nah itu kan masih achievable banget kan dalam satu subtes dan naiknya nggak terlalu signifikan contohnya. Nah itu bisa jadi goals kecilnya. Nah bisa dipecah tuh breakdown goalsnya. Nah kemudian seperti yang Kak Sandro tadi bilang, semangat naik turun itu sangat normal, jadi no problem. Nah tapi kita nggak bisa bergantung pada semangat. Karena semangat itu ya naik turun tadi, sementara kita butuh konsisten gitu ya. Nah caranya gimana? Supaya nggak bergantung ke semangat, caranya adalah membuat jadi habit. Nah habit ini salah satu elemen pentingnya adalah ada waktu fixnya yang akan selalu kita lakukan di waktu itu gitu ya. Misalnya habit nge-gym nih, oke, udah dimasukin ke jadwal kalau setiap Senin, Rabu, Jumat contohnya jam 7 itu harus nge-gym. Jadi apapun yang terjadi harus nge-gym. Nah, lama-lama ini udah akan jadi masuk udah jadi akan otomatis gitu. Udah jadi udah nggak perlu memotivasi diri lagi karena emang udah keharusan di hari itu jam segitu akan pergi nge-gym contohnya. Nah, ini bisa juga kamu masukin ke plan belajar, oke, setiap hari jam 8 malam sampai jam setengah 9 contohnya, nah ini bahas satu materi. Jadi apapun yang terjadi, ini akan kejadian nih belajarnya, seperti itu. Nah jadi kamu nggak perlu memotivasi diri, nggak perlu nyemangatin diri, ya lakuin aja, mau belajarnya dikit, mau belajarnya banyak, yang penting belajar dulu setiap hari. Latihan soal dulu setiap hari, seperti itu. Gimana Hanifa, ada pertanyaan lagi? Nggak ada sih Kak, tapi makasih banyak. Mungkin aku merasa lebih ya bisa dapat jawaban lah dari kemarin. Aku mungkin merasa kritik, merasa mungkin semangat aku sempat berkurang kayak gitu. Ya mungkin bisa lebih semangat lagi, bisa lebih konsisten lagi buat belajarnya. Ya, itu juga kalau ada teman-teman belajar biasa juga bisa saling menyemangati gitu ya. Kalau contohnya ya balik lagi ke contoh nge-gym tadi itu, kalau ada teman yang nyemangatin untuk olahraga, nah itu biasanya lebih semangat tuh. Nah mungkin kita bisa di grup School Champs Pro bisa saling menyemangati juga, jadi atau message salah satu temennya, oh saling ngingetin belajar dong gitu, atau mau belajar bareng gitu, nah itu bisa banget. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Dari Faye, Vin, Salsa ada pertanyaan? Atau sharing-sharing juga boleh. Oke, Kak, untuk live class ini kira-kira berapa kali ya? Nah, ini kita bisa adakan tiap minggu nih kalau kalian mau. Jadi bisa masuk ke materi, bisa request materinya juga apa untuk kita bahas. Nah, kalau kalian pengennya gimana nih? Setiap minggu atau sekali sebulan aja? Dari Kak Angger mungkin ada sharing? Belum ada ya. Oke. Oke, dari teman-teman yang lain adakah? Masih ada waktu kalau mau tanya jawab? BTW sebenarnya di grup tel itu kalau misalnya kalian ada soal yang pengen kalian diskusiin boleh banget sih. Ya. Karena kalau misalnya pas ada pas mungkin aku kebetulan baca atau pas buka grup, biasanya pasti tak balesin sih, atau mungkin dari Mas Edo mungkin, atau mungkin siapapun Ya, ini biasanya ngebalasin. Dan dari sebenarnya tahun lalu kita juga ada grup belajar juga sih, cuma itu di WA kalau tahun lalu gitu, cuma karena kayaknya
tahun lalu itu sudah sampai 1000-an orang lebih ya Kak Eldo ya. Iya benar. Kayaknya tahun ini ya udah deh kita pindah ke Telegram gitu yang kapasitasnya lebih besar gitu. Ya, saya sih kalau tahun lalu lumayan rame sih apa namanya biasanya kayak ini cara gimana nih atau ini bahas gimana gitu. Kalau misalnya memang dirasa perlu tanyain aja nggak apa-apa. Atau misalnya kayak kalian mungkin kemarin kalau udah TO terus ngebaca pembahasan, oh ini kayaknya aku masih bingung deh. Itu mau ditanyain ke grup juga boleh banget. Kadang-kadang tuh ada apa ya namanya? Kadang bisa jadi istilahnya sekalipun kita udah tahu jawabannya, mungkin kalau misalnya kita nanya ke orang lain bisa jadi perspektif ngerjain soalnya bisa beda tuh. Atau mungkin ada kayak cara yang lebih cepatnya atau lebih efisiennya gitu. Dia bisa ketahuan ya kalau misalnya kita saling ini sih saling share soal atau pertanyaan gitu biasanya baru pikiran tuh itunya gimana gitu karena kan di UTBK kalian bukan cuma istilahnya paham sama materinya that is not enough kalian harus juga berpacu sama waktunya gitu karena almost hampir satu soal itu 1 menit sih nggak salah. Ya, thank you Kak Sandro. Oh iya, teman-teman udah pada ikut tryout belum ya? Udah pada ngambil kode Tiger belum ya? Aku belum berani. Kenapa tuh belum berani, Fe? Karena aku belum banyak belajar. Oke. Jadi takut nilainya rendah. Oh, emang belum mulai belajarnya berarti ya? Sebenarnya udah, cuma kan biasanya soal TO itu yang bagian PKPM-nya tuh masih jauh banget dari yang baru aku pelajarin kan. Jadi di situ aku masih ragu. Oke. Nah, kalau itu sih mumpung apanya mumpung smart coin-nya masih banyak sebenarnya bisa diambil dulu aja. Jadi kalau yang PKPM-nya di skip dulu nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya masih pede di PU nih. Nah, kita kan di analisis apanya skornya keluar itu ada IRT-nya kepisah tuh antar subtesnya. Nah, jadi bisa dilihat oh skornya di PU udah segini tapi di PK masih masih 0 contohnya itu no problem. Nggak apa-apa. Kalau Hanifa udah ini belum? Udah ambil tryout belum ya? Udah. Yang Gimana? kode tanya. Gimana sejauh ini? Kemarin aku kerjanya benar-benar malam-malam ya, Kak. Jadi benar-benar capek-capeknya, udah mau istirahat, terus aku kayak itu kayak tadi chaos learning itu loh Kak tadi, pakai metode learning. Dan itu benar-benar saking aku chaosnya, sampai aku tuh udah capek banget, aku pusing. Aku nggak ngerjain LBE itu 11 soal, sama aku PM aku nggak kerjain sama sekali. Saking aku udah chaos banget. Udah pusing, aku pengen tidur dan akhirnya aku lari ketiduran Kak. Jadi aku ketiduran dalam aplikasi masih kebuka, aplikasi TO-nya. No Jadi, problem, masih ada tryout lainnya nih. Kita udah publish yang kode Lion sama kode Bear nih. Nah, kita ada fitur baru juga nih guys. Jadi kemarin kan harus selesai dalam satu waktu ya. Nah, kalau ini kalau klik ikuti tryout, nah ini bisa aktifin nih mode non-stop itu yang benar-benar harus lanjut terus. Jadi dalam 3 jam 15 menit. Nah, ini kalau diaktifin, mengerti ini nyala nih mode non-stopnya. Tapi kalau di nonaktifkan, ini bisa jeda antar subtes. Jadi misalnya penalaran umum hari ini PPU dan hari ini besok dilanjut KMBM itu bisa banget. Nah, jadi jamnya akan jalan selama satu subtesnya tapi jedanya bisa dilanjut besok gitu kalau kalian mau. Jadi bisa lebih fleksibel sekarang. Tapi ini hanya di web ya, kita belum masukin ke aplikasi Android-nya. Sebenarnya sama aja sih ininya, web dan aplikasi. Jadi bebas saja mau ngakses dari mana.
Kalau Salsa sama Vin gimana? Udah coba tryout-nya? Aku belum sih, Kak. Aku baru nyoba yang freestyle dulu. Soalnya aku bener-bener baru belajar banget ini. Kebetulan kita juga baru belajar, baru mulai silabusnya untuk belajarnya, jadi no problem. Freestyle dulu bagus banget sebenarnya ya, karena tingkat kesulitan soalnya lumayan jauh di bawah tryout ya, yang di freestyle. Jadi bisa mulai dari situ oke banget. Jadi kalau mau mulai dari situ selama sebulan ini contohnya oke banget. Nanti setelah udah ada fondasi materinya dikit, bisa masuk ke tryout. Dan jangan takut smart coin-nya itu nggak akan hilang selama masih jadi member pro ya. Jadi bisa ditabung dulu juga nggak apa-apa. Tapi kalau aku saranin sih cobain dulu aja supaya lihat-lihat, oh gini nih ternyata yang aslinya. Oke, kita eventnya terdekat ini ada webinar dengan Pak Gita. Jadi ini juga formatnya tanya jawab ya dengan Pak Gita Wiryawan. Jadi kalau jadi teman-teman ikutan aja ke webinarnya, nanti bisa ngobrol langsung dengan Pak Gita. Dan kemudian kita ada tryout akbar di tanggal 24 sama 25. Nah itu nanti kita akan publish. Ini tryoutnya gratis, jadi teman-teman yang School Champs Pro juga bisa ikutan tuh di situ nantinya. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesi live class kali ini? Aku nanya deh, Kak. Ya, silakan. Itu kan tadi Kakak bilang kalau kita ikut TO-nya tuh bisa per subtes gitu kan. Nah, aku mau tanya, kalau misalnya kita ngerjain per subtes gitu, ada limit waktunya nggak sih kita ngerjainnya tuh cuma bisa sampai tanggal berapa gitu? Nah, kalau di schooling ini nggak ada batasan waktunya. Nah, jadi kalau yang di platform lain kan kadang hanya bisa dikerjain dalam 3 hari atau seminggu gitu ya. Kalau kita nggak. Jadi ini yang misalnya ini kan Tiger udah dipublish dari kemarin nih. Kalau ada user baru, ya dia bisa ngerjain juga walaupun hasilnya udah keluar contohnya. Ini kan hasilnya udah keluar nih. Tapi mereka tetap bisa ngerjain. Nah, kalau kamu misalnya mau ngerjain yang Lion gitu contohnya, ini dikerjain hari ini, yang lain dilanjut minggu depan ya boleh aja. Tapi nanti hasilnya akan keluar setelah semuanya selesai dikerjakan. Skornya bakal keluar setelah kelar semuanya deh. Seperti itu. Oke, thank you, Kak. Sama-sama. Ada request nggak guys minggu depan mau live class apa? Atau ada request nggak kita mau durasi live classnya gimana? Per bulan, per minggu, tiap hari? Lagi pada belajar subtes apa nih teman-teman? Dari PU dulu kah? Sepertinya kayaknya dari ini dulu ya, penalaran umum kali ya, supaya lebih gampang. Enggak juga sih. Oke, ada lagi teman-teman sebelum kita tutup? Oke, kalau nggak ada lagi, sekian dulu sesi live class kita kali ini. Jadi kita usahakan grupnya aktif aja ya, tanya-tanya apapun yang berhubungan tentang ujian masuk PTN, nggak harus soal, mau tanya tentang yang lain-lain, prosedurnya yang pokoknya semuanya deh tentang masuk PTN, boleh didiskusikan di grup. Dari Kak Sandro ada terakhir? Ya kalau misalnya ada soal yang mau didiskusiin boleh-boleh aja sih. Tapi apa namanya nggak terbatas di soal aja. Biasanya kayak kalian kalau mau nanya, Kak kira-kira kesalahan apa namanya orang-orang yang nggak tembus tuh gimana gitu? Atau istilahnya ada pro tip nggak nih buat ngerjain
soal modelan kayak gini gitu. Atau ada tips nggak nih Kak buat biar nggak takut kalau ngerjain PK atau PM gimana gitu. Nah itu bisa-bisa aja sih. Soalnya ya emang kita ngebikin komunitas itu tujuannya emang pengen ngebantu kalian semaksimal mungkin untuk bisa kalian meraih impian kalian gitu. Jadi yaitu dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan ya mudah-mudahan kalau buat yang pengen ke UGM kita bisa satu alma mater, buat yang kalian pengen ke kampus lain ya kita bisa mencapai impian kita bersama-sama gitu. Itu sih. Baru ada yang join nih, Faik. Kebetulan kita malah sudah mau close sesinya, tapi no problem, nanti ada recordingnya, itu bisa bisa nonton situ ya, Faik ya. Oke, kalau begitu terima kasih untuk partisipasinya kali ini. Kalau ada feedback untuk live class-nya bisa disampaikan juga nanti di grup ya. Kalian pengen live class-nya seperti apa bisa request juga. Jadi kita fleksibel banget mengikuti progres kalian bagaimana. Oke, kalau begitu terima kasih semuanya. Selamat sore. Have a good day semua. Thank you.